terawih nak usah menapis. Menapis itu rumah. Tak perlu terawih. Wa ataan saujah tidak patuh mengabdi pada suami. Tak ada bacaan. Kalau mau dibawa patuh tunduk mengabdi. Nomor 3 aku suruh ibu. Kalau kami reda kami ibu langsung ke surga. Makanya kata Nabi begini, kalau ada perempuan tidur di malam hari, wabah kabarban suaminya jengkel ibu lalu bakamu kami berbelang ibu. Tapi ibu belang juga. Maka kata Nabi, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, para malaikat melaknat perempuan itu sampai pagi. Kalau mati neraka langsung. Ibu kalau berak kami, ibu mati bolong-bolong ke neraka. Tidak bisa. Kalau sempat kami jengkel ibu, makanya ibu malam itu tidak boleh naduk kalau kami bernaduk. Kok kalau itu cantik kami dulu. Kalau naduk kami boleh bukan? Kok ibu lalu ikut kami lalu tulis pribadi ibu. Coba calon itu lalu bersama sama hantu mengecek. Pak dan lalu yang hanya. Ibu kan lalu. Cesar kan mati ibu. Bolong-bolong semua. Habis itu depannya jadi guru jadi dosen. Nah, itu pengantar untuk menceramah. Ceramah boleh berkoran. Pengantar baru. Encak bayu itu walon. Tadi lagi berapa? Lagi bersama saya. 30 bini saya ya. Sampai sana tu balik sama. Tak kalah mau ya. Kodos tadi kok gabi terlupa. Lausat. Pokoknya sangat ngancam pada lama. Sangat ngancam dari kini kok ada dari tadi ke kok. Begini gitu. Ya, nuzul Quran. Saya ada bicara sejarahnya ya. Al-Quran sepakat ya turun di bulan Ramadan. Banyak dari Syahrul Ramadan dan Lazi Unzila Fil Quran. Sepakat. Dan sepakat juga turunnya di malam Qadar. Ayat yang tadi itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau soal tanggal orang boleh berbeda. Tidak penting tanggal berapanya walaupun pendapatnya buat 17 Ramadan. Pasarnya apa? Al-Anfal 41. Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Itu kata Allah begitu. Jadi Al-Quran turun di saat perang Badar berkecamuk. Perang Badar itu tanggal 17 Ramadan, tapi itu bukan awal turunnya. Menunjukkan Al-Quran turun di tanggal 17 Ramadan. Itu berbeda para sejarawan tentang itu. Tapi prinsipnya begini. Al-Quran, kenapa disebut Al-Quran? Al-Quran itu Allah yang kasih nama ya Al-Quran. Al-Quran itu dikata qara'ah. Arti harfiahnya qara'ah itu menghimpun, mengumpulkan. Nanti baca soal kiamat ayat 17-18. Kata Allah apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi qur'ana. Al-Quran itu kami kumpulkan. Apabila sudah kami kumpulkan, ikutilah bacaan. Kenapa Al-Quran disebut Quran kumpulan? Karena Al-Quran itu adalah kompilasi hukum Allah, ketetapan Allah sejak wahyu pertama diturunkan Allah. Begini, sebelum Al-Quran turun Bapak Ibu, sudah ada 103 kitab. Sudah turun 103 kitab. 100 bentuknya suhuf, lembaran-lembaran. 3 bentuknya kitab. Suhuf itu lembaran. Kalau kitab sudah terkumpul begini kitab. Yang lembarannya satu-satu lembar ini namanya suhuf. Suhuf itu pertama kali turunkan ke anak Nabi Adam yang terakhir namanya Nabi Sis. Karena Nabi Adam, Sis, Idris. Jadi bukan Adam Idris. Cuma Nabi Sis disebut dalam Al-Quran. Tapi dia Nabi yang pertama menerima suhuf dari Allah sebanyak 60 lembar. Itulah yang kemudian disebarkan di menuntun manusia sampai nanti Nabi Ibrahim menerima lagi suhuf 30. Itu makanya suhuf Ibrahim ya. Ibrahim itu yang pertama di suhuf yang kedua, yang pertama Nabi Sis. Nah begini ceritanya, Nabi Adam itu punya anak 41. Siti Hawa itu mereka 21 kali, 20 lahir kembar-kembar 20 kali lahirnya sepasang. Tak terlalu gede ibu percaya 20 kali sepasang. Karena Siti Hawa itu pada itu kata Nabi situ
perkiraan Siti Hawa itu panjangnya 60 hasta. Panjang. Nanti kalau sekitar 50 meter. Jadi wajarnya bisa orang anak sampai puluh itu kan badannya watak. Tak perlu dokter, ada dokter berdua istri ada kan? Tak dokter itu. Tak dokter rumah sakit kesana tak boleh. Ini berdua saya sampai puluh. Toko-toko saya baru kayak dulu kan gini, dulu kan menghadapi panas, maka badan dibesarkan Allah supaya kita bisa berjuang dengan alam. Makanya itu Nabi Adam tidak mengenal sepeda, tidak mengenal mobil, tapi badan kalau 50 meter kan kakinya berapa panjang begitu. Jadi Nabi Adam dari lubuk turun, tapi apa kamari sampai kali merompet di posisi kaki panjang. Di akhir zaman manusia dipakai tape badannya tapi tak dipagangkan. Mungkin suatu hari itu menjelang kiamat manusia tinggal segala langit saja. Itu bisa jadi. Dan nanti manusia tidak bikin lagi transportasi apa umum, dia bikin alat transportasi umum, buat sayur lagi mereka takkan tabang sama-sama. Nah akhir zaman nanti bisa bersendiri keadaan. Nah itu Nabi Sis yang menerima suhu pertama di 60. Nabi Ibrahim kemudian 30. Nabi Musa 10. Makanya suhu Ibrahim wa Musa. Yang Turki Musa disebut dengan Ten Commandment 10 perintah itu suhunya. Di samping suhu ada Taurat. Jadi Musa itu dua ada suhu, 10 dan Taurat. Kita. Lalu ada Zabur ke Nabi Daud, ada Injil ke Nabi Isa. 103 totalnya itu. Semua yang turun sebelumnya itu dihimpunkan dalam Al-Quran. Itu kenapa disebut Quran, karena isinya kompilasi. Itu kenapa al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini sempurna agama. Di kesempurnaan agama berarti yang lalu ada di sini semua. Itu kenapa begitu Al-Quran turun full, maka Taurat tak berlaku, Injil tak berlaku, semua tak berlaku lagi. Al-Quran satu-satu yang dipegang itu kompilasi semua ajaran sama. Itu kenapa Al-Quran. Nah Qurannya begitu kemudian itu diartikan membaca. Mereka tak para ayat. Karena para apa artinya kenapa membaca? Karena himpunan huruf. Bapak Ibu, masjid, kenapa bisa dibaca masjid? Karena berkumpul mim, sin, cinta. Kalau dipenggal-penggal, tidak bisa dibaca. Makanya kalau aku diartikan membaca, karena membaca itu menghimpun huruf. Kalau hurufnya terpisah, tidak bisa dibaca. Nah, Quran, disebut Quran, itu dalam bahasa Arab namanya masdar atau infinitif dari kata qara'a, dengan menambah alif dan nun menunjukkan makna sempurna. Begitu kaidahnya. Begini, ada kata kurban, sama. Quran, kurban, polanya sama. Kurban itu dikata qarib. Qarib itu artinya dekat. Kalau dekatnya sempurna, maka disebut kurban. Tufan dari kata tawaf, berputar. Kalau putarnya kencang disebut tufan, putaran yang sempurna. Itu kaidah bahasa Arab ya. Itu makanya Bapak Ibu belajar juga dalam bahasa Arab, ya, supaya Bapak Ibu besok kalau orang memikir pakai bahasa Arab. Ibu kemana-mana sudah situ tahu. Bisa hukum berapa bahasa Arab Ibu? Ya, pada neraka Ustaz, di neraka ada bahasa. Di neraka itu orang cambuk, diampuk, dilacu, digergaji, tidak ada bahasa. Bahasa tidak ada. Nyo bahasa kok kota kecil di orang sana. Ibu kalau sana mengicip banyak. Tandu orang sana karena otak, tandu orang sana. Kalau orang susah membunuh. Di surga kita bisa cerita. Bacalah di surat Al-Mudaththir 40-43. Fi jannati yatasaalun. Di surga mereka saling berbincang-bincang. Itu mereka duduk berhadap-hadapan. Yatasaalun, satu mengicip, satu menjawab, satu mengicip, satu menjawab. Itu. Sudah mau tas. Minum jalan, makan jalan, satu jalan, mau tak saja. Ayat kilotan seluruh anil muslimin, para pendosa. Itu 42 bangku baju di mana pun. Ibu itu luar karena semuanya di mana. Jadi kita disuruh foto besok ibu mempergunjang guna. Boleh di surga kan boleh. Kalau ibu itu bagus untuk guna. Tapi ibu mempergunjang sabar, silakan sabar tahan. Kalau ibu kita suruh menyapu orang sabar itu, suruh punya menyapu orang. Tidak ada di surga itu tidak boleh ibu. Di surga itu minuman kita apa? Khamar. Baca surat Muhammad 15. Wa anharun min khamrin. Di surga itu disediakan sungai-sungai khamar.
Sungai bu, whisky sungai, brandy sungai, 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 dan sungainya ini bu, lebar sungai bir itu, sungai brandy itu lebarnya saja satu sungai itu masih rata arba'in ke sana 40 tahun perjalanan, itu lebar sungai. Jadi ibu kalau minum bir disuruh gue pada cokan, jadi menungguin semua. Tidak ada lagi yang tak boleh. Sebenarnya mau happy ini kan. Satu waktu raja itu salah dong. Bayu sama kota itu disuruh. Kalau ambo yang dicari aku sibuk itu dia dari yang mau. Dari tempat orang banyak lah. Dia mau benci dari itu disuruh kan. Nah raja ada masalah. Itu kalau raja pandai sudah fisik. Di bela kelompok les bahasa Arab dosen-dosen mes misalnya. Ya tidak kebayang sekali seminggu jadi yang minimal untuk mencari tanya malaikat. Sekarang ibu kalau mati disuruh tanya malaikat apa kata? Marah buka bahasa Arab Inggris. Bahasa Arab. Ma Nabi buka bahasa Arab Inggris. Bahasa Arab. Ma Imam buka bahasa Arab. Bahasa Arab. Awak pada menyawai lah. Ini gugur malaikat langsung. Waktu raja itu bahasa Arab. Minimal itu mencari tanya malaikat. Nah jadi Bapak Ibu, Quran itu kenapa disebut Quran? Bacaan yang sempurna. Tidak ada satupun bacaan di muka bumi yang bisa menandingi Al-Quran. Coba Bapak Ibu cari bacaan di muka bumi, bukunya yang dibaca miliaran manusia tiap hari. Coba cari. Tidak ada. Tidak ada. Miliaran manusia tiap hari baca. Coba Injil itu tidak dibaca begitu Pak. Injil baca sekali seminggu coba. Ini miliaran tiap hari, paling tidak 2 miliar baca Quran tiap hari. Mana ada buku di bumi ini Bapak Ibu yang dihafal jutaan manusia, sampai anak ketik-ketik menghafal Quran coba. Coba cari yang menghafal Injil Indonesia, aku sudah tidak tahu. Padahal Injil bahasa Indonesia. Tidak ada yang hafal Injil. Al-Quran bukan orang Arab, anak-anak TK hafal. Mana ada kitab begitu Pak? Coba. Tidak. Makanya begini. Kalau ada perguruan tinggi membolehkan mahasiswa masuk ke tanpa tes kalau dia hafal Quran, dibilang diskriminasi. Tidak. Bikin pula aturan siapa yang hafal Injil masuk tanpa tes. Tak akan ada. Tak akan ada yang hafal Injil, percayalah. Itu bukti Al-Quran sempurna. Ibu bapak kalau mencoba memalsukan Al-Quran, tidak usah satu kata, satu huruf saja palsukan. Hari itu juga ketahuan palsunya. Kenapa? Al-Quran di hati jutaan manusia. Tidak akan bisa dihitung. Itu hebat. Itu kenapa disebut Quran, bacaan yang sempurna. Nantilah soal pahala, nantilah soal bagaimana janji Allah kepada penghafal dan yang mengkaji Quran itu saja yang bisa ditandingi. Bahkan Bapak Ibu, semua yang terkait dengan Al-Quran berubah status. Semua yang terkait dengan berubah status. Gini, bulan Ramadan itu biasa saja, sama dengan 11 bulan yang lain. Tapi kenapa menjadi istimewa? Saya syuhur karena dia judul Al-Quran, Syahrul Ramadan dan Nabi Al-Quran. Berbeda malam Ramadan jadi itu. Kenapa? Al-Quran. Malam Qadar, kenapa lebih baik daripada 1000 bulan? Karena malamnya sama saja dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Karena inna anzalnahu fi lailatul qadar, karena Al-Quran turun di malam. Kota Makkah sama aja bumi ini. Tapi kenapa kota Makkah disebut kota Mubarakah yang diberkahi Allah dan tempat turunnya Al-Quran? Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi biasa aja manusia. Begitu turun Al-Quran menjadi Sayyidul Bashar. Malaikat Jibril sama aja dengan malaikat, tapi ketika dia ditugasi membawakan wahyu Al-Quran berubah menjadi malaikat yang istimewa. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya ini ikutkan karakter, ya kan? Sama di buku. Tapi ketika Al-Quran dituliskan di situ, ini beda status. Ibu tidak boleh megang kalau tidak suci. Yang lain jangan coba-coba pegang. Kalau megangnya buku, tidak begitu. Apa yang membuatnya? Karena Al-Quran. Kalau kertas sama nilainya. Tapi begitu Al-Quran ditulis di sini, kertasnya beda. Tidak boleh masuk kamar mandi, jadi bawa kamar mandi, tidak boleh suci, tidak boleh. Ibu kalau meletak buku, jadi bawa meletak jati, suhufun marfu'atun mutahharah, harus jati letak di bawah. Kenapa? Karena Al-Quran. Imam, baku di buku tak imam. Baku 40 orang bidang sederhana. Ruku orang, sujud takkan. Baku itu tidak ada bantahan. Bahkan kok salah imam, pada yang berak imam yang salah. Kok salah imam itu subhanallah, indah menyebutnya. Tidak ada salah imam salah.
mengingatkan dia dengan kalimat indah, subhanallah. Salah juga dia lagi, subhanallah. Salah juga, subhanallah. Salah juga dalam berubah. Bisa. Jangan dicaci maki. Kak Imam Quran. Kenapa? Karena Al-Quran di dada. Tidak boleh orang yang ada Al-Quran di hati itu dicaci maki. Kalaupun dia berbuat salah, ingatkan yang kalimat yang indah, subhanallah. Karena Al-Quran. Kalau tidak Al-Quran di dadanya, tidak mungkin di sini berdiri. Beda anak bapak ibu, anak-anak itu sama sebenarnya. Cuman beda. Bapak beda, kata Nabi, man ta'allama Al-Quran wa hafiza wastazhar adkhalahu jannah wa safa'a asrata min ahli baiti aujabatun munar. Bila anaknya belajar Al-Quran, bila dia belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, kata Nabi, dianya pasti masuk surga tanpa 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Ibu kalau punya anak yang belajar Quran atau menghafal Quran atau mengajarkan Al-Quran, dianya masuk surga, kata Nabi, plus 10 keluarganya yang divonis masuk neraka. Kenapa anak bisa begitu? Al-Quran 10 ibu tidak mau tanggung biaya itu. Coba nanti bapak ibu baca nanti surah Ali Imran ayat 91 ya. Baca Ali Imran 91 dan Az-Zumar 47, minimal 2 ayat. Ibu bapak, na'udzubillah ya, nanti ketika di akhirat, ketika sudah menampak azab neraka, ini neraka sudah di depan mata kita nih. Apa yang terjadi? Andai manusia di hari itu punya emas sebesar bumi, mil'ul ardi zahaban. Andai manusia memiliki emas sebesar bumi, kalau sekarang bumi yang minum barang yang tinggi, sekarang bumi yang minum tak 10 gram sekarang bumi. Kata Allah, laftadau bihi min su'il azab yaumil qiyamah. Dia akan melepaskan emas itu semua. Ambillah emas ini, tapi lepaskan saya dari azab. Manusia akan mengganti emas sebesar bumi demi selamat dari azab neraka di hari itu. Amin sekarang bumi. Ini 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka, diangkutnya oleh anaknya yang belajar Quran. Nanti dia sendiri kalau betul. Apa ibu akan menyesali ini kenapa anak apa ibu tak belajar Quran dulu? Bukan untuk jadi ustaz. Tidak mesti jadi ustaz. Dia belajar Quran, mempelajari Quran, atau mungkin menghafal Quran, atau mungkin mengajarkan Al-Quran kalau dia mampu. Salah satu saja. 10 keluarganya yang divonis masuk neraka, angkut. Kenapa? Dia berubah status karena Al-Quran anaknya. Kalau anak jalan dengan Al-Quran, biasa saja. Sama dengan anak dia sudah sendiri-sendiri. Yang dengan Al-Quran di dadanya beda, 10 keluarganya diambilnya ke surga. Nah, lebih hebat dari itu. Makanya kadang saya itu sering besar ke jamaah itu yang menghargai guru mengaji dengan penghargaan yang minimal. Ibu, saya kadang ambil, saya kadang bunuh dia gitu, sekarang bumi dia gitu. Masuk guru mengaji 20.000 sebulan. 20.000 di sebulan. Ada bulan itu tinggal dari musik dan pulang ini. Padahal akhirat ibu lurusnya. Memang begini, kami guru mengaji itu tidak boleh tidak kaji persis. Saya mengajarkan Al-Quran itu, walaupun yang saya ajarkan istrinya. Saya tidak boleh minta kaji, tidak boleh Pak. Berceramah ini menyampaikan isi Al-Quran itu kewajiban. Sama dengan mengajar Al-Quran itu kewajiban. Allah jamin surganya paling tinggi. Cuma kalaupun kami tidak minta kaji, guru-guru mengaji, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong perhatikan mereka dunia mereka. Karena mereka sudah meluruskan akhirat itu. Dunia mereka terlalu pikirkan. Mereka punya anak keluarga. Mereka, Bapak Ibu Masya Allah, aduh sudah dari pagi sampai sore itu berceramah, mengajarkan jamaah. Dia tidak punya penghasilan. Tidak ada penghasilannya. Kalau saya alhamdulillah masih menjilat. Saya masih ada dari negara. Saya mulai walaupun saya tidak dikasih jamaah, tetap bisa menghidupi keluarga. Tidak semua ada bisa seperti saya. Maka tugas Bapak Ibu nanti Bapak Ibu baca dari surah Al-Mujadilah 9-10. Apa kata Nabi Allah? Iza najautumur rasul faqaddimu baina najwakum sadaqah. Itu perintah Allah. Hei orang beriman, kalau kalian ingin konsultasi dengan Nabi, bertanya kepada Nabi, bersedekahlah sebelum bertanya. Itu perintah Al-Quran itu. Ibu kalau konsultasi
Bertanya ke Ustaz, pasti dakkah ke Ustaz itu dulu? Dulu Nabi melayani pertanyaan umat dari pagi sampai malamnya punya istri 9. Saya punya istrinya. Sedekah umat. Kami nggak minta, nggak boleh minta, memang nggak boleh minta. Begitu kata Allah di surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran. Mau kado, jangan ikuti yang minta upah. Kami tidak boleh minta upah, karena ini kewajiban. Para nabi begitu berdakwah, la as'alukum ajran, kami tidak minta gaji, tidak ada gaji. Saya Bapak Ibu ceramah, tidak ada minta gaji, tidak boleh, haram hukumnya. Ustaz itu kan dari amplop di Pak Pengurus, itu tidak gaji, itu sedekah. Kalau gaji profesional, dokter itu gaji profesional, profesi. Aku pernah bawa ayahmu ke dokter saraf dulu tahun 2000 hampir 2005. Itu ibu di dokter saraf itu masuk itu toko di ayahmu sampai kali itu suhu kiri itu toko sampai kali. Anak dok, nah mana dok dua pi nongkrong oh dia tak halal. Menongkrong itu tidak sama dengan toko awal menongkrong itu sakit kenapa habis. Kalau dokter menokok 20 tahun, yang mahal itu bukan toko, tampil toko itu yang mahal. Kalau menokok satu orang pandai lah, tapi mencari tampil yang di toko itu sampai hilang gitu. Itu udah baik, itu boleh profesional namanya. Kalau saya nggak begitu, itulah Pak Pengurus tadi. Aduh, beliau punya Ustaz, bisa tak itu kurang ceramah di UNES dari seolah-olah beliau kalau satu kira. Para Ustaz. Tergantung hadisnya Pak. Kalau sahih sekian. Salah saja. Paling nanti pada pulang sudah dari jamaah sedekah dan seperangkat. Kita pada saya buka, Kalau dikasihkan dari Ustaz, kalau dari kami jamaah sedekah, buka langsung. Pak Ambo jodoh, Pak. Bahkan Bapak Ibu, ini cerita gitu ya, bukan saya ini. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya pun tak tahu berapa jamaah memberi saya. Karena setiap dapat itu pulang kasih ke istri. Dan dia yang buka, dan dia tidak pernah beritahu saya. Memang tadi saya kasih tahu. Buka saja. Jadi istri itu paling tahu masa itu sekian tahun. Bang, Bapak Ibu, aku tak kita pengaruh waktu itu. Kadang semua kita semua pilih semua. Tapi itu Bapak Ibu, kami walaupun tidak boleh minta gaji, perintah Al-Quran, kalau engkau ingin bertanya konsultasi dengan Nabi bersedekah dulu kan gitu. Itu Al-Quran. Apa artinya itu? Bapak Ibu bersedekahlah ke ustaz guru mengaji dulu Pak, bacalah sejarah kalau gue itu baca. Kenapa jauh Parabe Cangguh sekolah-sekolah kamu zaman dulu? Baku Bakambang hebat. Murid banyak. Lalu makan di situ. Tidak ada bantuan satu sentuh dari negara. Jauh Parabe Cangguh. Bapak bisa maju sekolah zaman dulu. Karena setiap jamaah kalau masalah buya-buya itu pakai bel dulu. Aku di Singapura masih merasakan itu. Aku pernah diundang khutbah di Singapura itu. Jadi setelah khutbah itu satu masalah jamaah itu Pak, nyusahin dolar. Tak kaji itu Pak. Itu ada satu Pak. Pak. Iya. Jadi berusaha lagi loh. Teman jamaahnya masalah jamaah Pak nyusahin $4. Yo itulah. Memang itu harus. Karena kami kok tidak boleh minta upah, tapi kami mengurus akhirat umat. Maka jawab tolong urus dunia kami. Memang begitu caranya Kalau siapa yang begitu? Ini saya bukan provokasi ya. Kenapa misionaris Kristen itu sukses? Kenapa? Mereka kan tidak ada gaji Pak di negara. Uang gereja itu, infak umat itu untuk misi. Coba cerita wajahnya Lawaloni ketika jadi pendeta. Semana sejahtera yo bagali nang piti sehingga apa berdakwah tidak memikirkan tinggalnya. Fokus berdakwah membawa gembala apa domba-domba yang tersesat. Awak kita saksi mana? Umpah itu kan bisa pulang dah lagi itu aku kalah dakwah dengan Nasrani itu. Coba bayangkan begitu. Dulu di awal ketika kita berdakwah itu mulai dari abad ke-7 itu Islam sudah mendominasi dunia. Di awal abad ke-7 itu Islam sudah mendominasi dunia.
Kristen baru mulai berdakwah di awal di pas Reconquista abad ke-12. Tapi dakwah mereka lebih maju. Sekarang populasi dunia ini 8 miliar, kita cuma 2 miliar. Mereka 6 miliar. Potong ada yang Hindu segala macam, taruhlah hampir miliar mereka. Mana jauh mereka baru. Baku Amerika Latin itu mereka kuasai. Itu strategi dakwah yang hebat tuh. Kenapa? Umat itu tidak membangun masjid itu selantar, tidak membuka WC, membuka kubah itu selantar. Ya memang isi nomor satu bagi mereka. Awal guru-guru mengaji memperhatikan, coba guru mengaji hampir 1.000 sebulan dari SD. Udah lah, kita juga guru mengaji di masjid itu salah, tidak apa-apa gajinya. Ditambah rumah bapak gaji guru mengaji. Hampir 100 sebulan. Padahal 10 keluarganya yang diponis masuk neraka, angkut. Ibu bapak kalau punya ambil bisa sedang bumi lepas, ambillah. Itu rasa 10 yang mungkin diselamatkan. Mana 20.000 sebulan? Itu iyo tidak. Memang prinsipnya kami tidak boleh minta upah atau prinsip, dan kami tidak akan minta upah. Tapi tugas umat itu. Coba cari di masjid itu misi masjid siapa? Nengkai laku-laku, dalam pensiun-pensiun itu khusus saja. Itu untuk mati berganti-ganti, waktu sekali mati juga hilang saja. Tidak ada untung berganti-ganti mati di dalam masjid itu. Kalau sekali mati mereka mau tahu, lama masjid masuk. Nah itu hebatnya Al-Quran. Begini ibu ya. Begini, Al-Quran itu sepakat wahyu yang pertama untuk al-alaq ya. Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Bapak Ibu, ada hal yang menarik surah Al-Alaq ini apa? Surat Al-Alaq ini ayatnya 19 ya. Dia wahyu pertama, tapi ditaruh di juz terakhir, juz amma. Jadi ya, itu perintah Allah begitu ke Nabi Muhammad. Kalau dihitung dari awal juz amma itu An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, terus ke bawah, itu Al-Alaq urutan 19. Itu lah. Kalau dihitung dari bawah, An-Nas, Falaq, Ikhlas, naik ke atas 19. Al-Alaq tetap urut 19. Itu udah kebetulan ya. Jumlah ayat 19, urut 19 di atas sebab. Perintah pertama surah Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhan. Artinya apa? Baca bismillahirrahmanirrahim. Itu maka bismillahirrahmanirrahim ditaruh di awal Al-Quran. Itu perintah pertama Al-Quran. Ternyata bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya 19. Itu 19. Dan pembicaraan di surat Al-Alaq itu di penutupnya tentang malaikat penjaga neraka namanya Zabaniyah. Sanada'uz Zabaniyah. Malaikat penjaga neraka itu namanya Zabaniyah. Karena neraka itu dijaga di atasnya. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di atas neraka itu Ibu dijaga oleh malaikat yang kasar lagi bengis. Jadi malaikat penjaga neraka itu Ibu kasar, muncung capek, tangan capek, kaki capek. Jadi Ibu kalau masuk neraka nanti alhamdulillah ya, itu tidak disambut selamat datang di neraka. Oh masuk neraka olehnya, tidak itu. Masuk no sifat, no tampar, no pijak, no caci maki, tidak ada indahnya. Malaikat Zabaniyah itu Ibu makhluk Allah yang paling buruk. Kata Nabi tidak ada ciptaan seburuk malaikat Zabaniyah. Hingga kata Nabi kalau tidak jadi masuk neraka, cukup melihat bentuk malaikat Zabaniyah itu jadi azab. Saking buruknya. Itu namanya Zabaniyah. Dan hebatnya, nanti baca di surah Al-Mudaththir 30. Alaiha tis'ata asar. Ternyata jumlah malaikat Zabaniyah itu di setiap pintu neraka itu 19 malaikat. Allah sebut begitu. Setiap pintu neraka yang dijaga tadi ada 19 malaikat yang menjaga. Apa pesannya kira-kira? Bapak Ibu kalau ingin selamat dari yang 19 ini, bahasa kasarnya, kalau Bapak Ibu ingin tidak masuk neraka, ikuti perintah surat Al-Alaq. Apa perintah surat Al-Alaq? Minimal 2. 1, Iqra, baca. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bodoh, pasti ketemu malaikat Zabaniyah. Bagaimana orang bodoh bisa beragama dengan baik? Makanya semakin berilmu, dia semakin takut dengan Allah. Innama yakhshallah
min ibadihi al-ulama. Yang paling takut dengan Allah siapa? Yang berilmu. Yang tak berilmu tak mungkin takut dengan Tuhan. Orang kampung pandai motor, tak mengerti orang bodoh, tak takut motor lebih nyelabrak kandang bisa berikut kan? Itu bodoh. Awak aku hati-hati kan dengan ilmu. Semakin berilmu hidup orang semakin hati-hati hidupnya. Itu pentingnya ikra, baca, engkau akan selamat dari malaikat sahabatnya. Itu makanya surga paling tinggi yang berilmu dan ikra, belajar, baca. Dan hebatnya bego, baca itu tanpa objek. Kata-kata aku mesti ada objek. Bacalah, ada objek, tapi tidak ada objek. Ikra, tidak ada objek. Bismillahirrahmanirrahim itu bukan objek, keterangan. Bacalah dengan menyebut keterangan. Bapak Ibu, semakin orang ini alim berilmu, dia semakin jauh dari malaikat sahabatnya. Itu pesannya. Makanya Bapak Ibu, saya bilang lebih awal tadi, beruntunglah Bapak Ibu yang hidup di dunia ini. Yang kedua, yang paling penting, bagaimana cara selamat di malaikat sahabatnya? Khalaqal insana min alaq. Allah ingatkan kita dengan kejadian kita alaq, yang menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu bukan kamus bahasa Arab. Arti alaq itu artinya yang tergantung. Makanya lintah bahasa Arabnya alaq. Kenapa kita diingatkan dengan asal kejadian kita sesuatu yang sifatnya tergantung? Kalau mungkin yang biologi paham. Jadi setelah terjadi pertemuan sperma dan telur, itu dia menggantung di rahim seperti lintah. Begitu keadaannya itu. Manusia katakanlah sejak awal diciptakan sampai dia mati, hidupnya ketergantungan dengan orang. Itu prinsipnya begitu. Tidak ada satupun pekerjaan yang bisa kita lakukan kalau tidak dibantu orang. Ibu makan, bapak makan. Coba letong 4.000 orang menolong makan. Coba Pak Kerajo sudah pajak sawah, sudah tanam, sudah silari, sudah panen, sudah BLL, sudah BAI, sudah BPOMO, sudah alur sempat makan dan mati gitu. Kita butuh orang, alat. Bapak itu kalau menjadi dosen, kalau tidak ada mahasiswa, jadi apa? Itu jadi orang gale deh. Saya ini memang ceramah, boleh kita pakai jamaah hebat Ustaz. Kenapa saya hebat? Dia ada orang duduk mendengar. Kok kosong masa ini kok ceramah yang kabeh ulang. Oh, dua. Jadi orang duduk orang hebat itu tipis, ada orang yang hebat dan ada orang yang hidup. Tidak perlu orang tua. Galak saya perlu orang. Ibu kan tidak galak kalau ada orang. Kalau ada orang galak sehat. Penting undang kowe. Makanya kata Allah, manusia itu akan, makanya manusia kenapa disebut ins? Apa itu ins itu? Bukan kata bahasa Arab, anasa, alif nun sin, artinya lembut. Kenapa manusia disebut ins? Karena dia makhluk yang lembut. Fitrahnya manusia lembut. Pertanyaannya, kenapa manusia lembut? Karena dia butuh orang. Kelembutan itu karena butuh. Kalau tidak butuh, tidak kelembutin. Apa kalau pakai kabar? Apa itu orang? Selamat pagi Pak. Apa yang bisa kami bantu? Kok bisa nyangkit Pak? Pak itu. Ini butuh jawab. Hidupnya awak yang menentukan. Itu maka awak disebutkan nasabah. Nasabah dikatakan nasib. Nasib mereka itu awak yang menentukan. Oh, nasabah. Ya Pak. Kalau datang artinya nanti juga. Mungkin. Itu maka orang yang bisa boleh disebut nasabah. Nasib mereka sadar di tangan kita. Coba kalau lunak kita tuh lembut itu karena butuh. Ibu kok kasar suami ibu di rumah kalau tidak terlalu juga. Kalau terlalu kan kasar itu. Sampai terlalu. Kenapa manusia disebut lembut? Dia makhluk yang tergantung dengan orang. Karena itulah fitrah manusia hidup bersama, hidup saling ketergantungan, butuh kawan itu sederhana. Bapak itu kalau ingin selamat dari neraka, bertemu dengan malaikat Zabania, bapaknya kawan. Jangan banyak kawan. Kok lama nangis, kok dia kiri-kiri terlalu tua. Kalau
Kawan, nanti ibu baca surat Az-Zukhruf 67. Az-Zukhruf 67. Apa kata Allah? Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Besok di akhirat semua kawan menjadi lawan kecuali kalau kita punya kawan orang takwa. Kawan orang takwa itu akan menyelamatkan kita. Penting cari kawan orang takwa. Kalau tidak orang takwa, dia akan menjadi lawan kita di akhirat. Apa-apa yang sambung main di meja domino itu bisa sampai puluhan dulu. Main domino Pak, yuk. Pak kalau domino Pak dan telepon Pak kok kurang cik wanita. Kawan yang menyelamatkan kawan orang takwa. Ini Pak, tadi baca di surat Al-Furqan 28. Al-Furqan 28. Apa yang disesali manusia waktu ketika masuk neraka? Ketika manusia dicampakkan ke neraka, apa yang diteriaki manusia? Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila, ya Tuhan, andai saya nak berkawan dengan si fulan, saya akan masuk neraka. Ternyata yang disesali manusia masuk neraka itu salah kawan. Kawan itu kadang pengaruhnya bego. Pilau atau apa mio, pakawan itu tukang jual parfum kan wangi, pakawan itu tukang apa kan nyasok, pakawan itu ustad pandai azan orang pandai ceramah, pakawan itu tukang minum tukang entok orang pandai main, bakal apa yang merokok, bakal jual merokok, kalau bakal jual merokok, tak merokok. Kawan itu kadang pengaruh biasa bakal kadang pengaruh kawan itu. Karena itu memang hati-hati pilih kawan. Ibu bapak, Abu Jahal, Abu Lahab orang baik. Abu Lahab itu paman Nabi, paman kontan. Abdullah dan Abu Lahab itu adik kakak anak Abdul Muttalib. Tapi kenapa Abu Lahab memusuhi Nabi? Karena salah memilih kawan, istrinya wa mra'atahu hammalat al-hatab. Salah memilih kawan ini, semua kok jadi musuh Nabi. Tuh apa-apa hati-hati di beliau. Dalam langsung tuh ada